Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kawan pajak, untuk mengawali acara kita perjumpaan kita hari ini, izinkan saya untuk berpantun ya, katanya karena untuk Tanah Abang 3 ini identik dengan pantun gitu ya. Pulang haji, kepalanya botak. Cakep. Mengharapkan pahala yang sangat banyak. Artinya, Selamat datang kawan pajak dalam acara Bincang Pajak. Tepuk tangan. Iya. Baik, selamat siang kawan pajak dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali bersama kami tim penyuluh KPP Pratama Jakarta Tanah Abang 3. Nah, saya sapa dulu untuk teman pajak untuk hari ini bagaimana kabarnya? Semoga kawan pajak selalu dalam keadaan sehat dan senantiasa dapat lindungan Allah SWT. Dan kita doakan juga semoga saudara kita, teman-teman kita yang hari ini kurang sehat, kita doakan agar segera mendapat kesembuhan dan kesehatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah kawan pajak, seperti biasa kita berjumpa kembali dalam acara Bincang Pajak ya. Nah, ini adalah acara bincang-bincang santai seputar perpajakan tentunya, yang mana kita mengangkat materi yang ringkas, materi yang ringan untuk dibahas. Nah, untuk mengawali acara ini, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu Bapak Ibu, karena ada pepatah mengatakan kalau tak kenal maka tak sayang, makanya biar saya harus kenalan, begitu ya Kak Sasia. Baik, perkenalkan nama Supatmi, biasa disapa dengan Ami. Bapak Ibu, saya selaku pembawa acara untuk acara kita siang ini. Saya sebagai tenaga penyuluh di KPP Pratama Jakarta Tanah Abang 3. Nah, tentunya di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh teman saya, rekan saya, teman seperjuangan saya, Kak Dian Budisasi yang biasa disapa dengan Kak Sasi. Halo Kak Sasi, apa kabar hari ini? alhamdulillah kabar baik kami. Alhamdulillah. Iya. Halo kawan pajak semuanya dimanapun kawan pajak berada. Alhamdulillah hari ini masih cerah ya di luar ya, di kawasan Jakarta seperti masih cerah ya. Semoga nanti sore tidak hujan seperti 2 hari kemarin ya, Iya, karena betul. lumayan ya membuat kemacetan. Betul. Nah, oke. Pinginnya kalau hujan malam aja gitu ya Kak Sasi. Oh, kalau sudah sampai rumah semuanya ya. Iya, betul. Semoga semua kawan pajak dalam keadaan sehat ya. Oke. Amin. Gak sabar nih mau mulai. Iya, Silakan. betul, baik. Alhamdulillah. Ini Kak Sasi ini temannya kan sebagai tenaga penyuluh juga nih di KPP Pratama Jakarta Tanah Abang 3, yang insya Allah lah semuanya ilmunya beliau ini tak diragukan lagi begitu. Baik, kawan pajak, untuk tema bincang pajak kali ini kan terkait dengan EPBK. Beda ini EPBK-nya sekarang bukan versi 1 tapi versi 2.0. Nah, di sini terkait EPBK atau pemdabukan yang sebetulnya itu sudah rilis di November 2023 sebetulnya. Sudah setahun ya, sudah berlalu sebenarnya. Tapi kan semakin berkembangnya waktu kan semakin ada penambahan fitur-fitur baru, peningkatan perkembangan dari fitur baru itu lebih mempermudah wajib pajak ketika mengajukan pemdabukan seperti itu ya. Nah, saya refresh dulu nih sebenarnya PBK itu apa kayak gitu kan. Nah, PBK ini adalah suatu proses memindah bukukan penerimaan pajak untuk dibukukan pada penerimaan pajak yang lain kayak gitu. Nah, ini produk hukumnya ini yang biasa kita terima adalah bukti pemdabukuan atau kita singkat bukti PBK. Nah, ini adalah bukti yang menunjukkan bahwa pemdabukuan itu sudah selesai atau pembayaran itu sudah selesai dipindah bukukan. Nah, sekarang kita bertanya, ada narasumber kita Kak Sasi hari ini nih. Nah, sebenarnya nih Kak Sasi nih, aplikasi EPBK itu apa? Kemudian aplikasi ini bisa diakses di mana aja nih Kak Sasi? Oke, EPBK ya. EPBK ini itu Elektronik gitu ya. Elektronik pemindah bukuan. Nah, ini merupakan aplikasi penyampaian permohonan layanan pemindah bukuan secara elektronik yang tersedia di situs web pajak.go.id. Ini EPBK ini adalah alternatif ya, channel alternatif penyampaian surat permohonan pemindah bukuan. Oke, untuk aksesnya di mana? Aksesnya itu di laman www.pajak.go.id. Nah, nanti kalian pajak bisa login ya, nanti akan tersambung ke akun DJP online ya. Iya. Sebutannya gampangnya kita DJP online gitu ya Kak Sasi ya. Langsung kalau kawan pajak sudah hafal alamatnya ya, djponline.pajak.go.id. Di situ kawan pajak bisa login menggunakan usernya NPWP atau nick untuk orang pribadi juga bisa, dan passwordnya isi captcha, kemudian sudah masuk nih. Kita bisa login. Iya, sudah login. Baik, itu terkait dengan EPBK sendiri. Nah, sebetulnya kan ketika
DJP itu mengeluarkan suatu produk hukum, suatu aplikasi baru, itu kan pasti ada aturannya atau dasar hukumnya nih Kak Sasi. Nah, aturannya atau dasar hukumnya itu apa sih Kak Sasi? Oke, jadi ada 3 ya di sini yang menjadi dasar hukum adanya layanan pemindah bukuan ya. Dan khususnya EPBK ini. Yang pertama pasti dari undang-undang dulu ya. Betul, undang-undang paling tinggi adalah undang-undang KUP ya. KUP yang terbaru di undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan, undang-undang nomor 7 tahun 2021. Betul. Oke, kemudian untuk pemindah bukuan, istilah pemindah bukuan itu diatur di PMK Peraturan Menteri Keuangan ya, nomor 242 tahun 2014 tentang tata cara pembayaran dan penyetoran pajak. Oke, nah ini yang terkait EPBK ini, aplikasinya ini aplikasi ini, oke, diaturnya di Peraturan Dirjen Pajak nomor 27 tahun 2021. Ini tentang jenis pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan secara elektronik, persyaratan dokumen elektronik yang harus dilampirkan tanda tangan elektronik yang digunakan serta tata cara tindak lanjut atas pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan secara elektronik. Oke, itu adalah dasar hukum terkait PBK maupun EPBK ya. Jadi di sini apapun yang dikeluarkan oleh DJP pasti ada payung hukumnya. Kayak gitu ya Kak Sasi ya. Oke, untuk yang berikutnya nih Kak Sasi nih. Ya tadi kan kita udah berbicara mengenai dasar hukum nih terkait dengan PBK baik diajukan secara manual maupun elektronik ya. Nah, kawan pajak nih, mungkin kawan pajak nih kan pengen tahu nih sebetulnya apa sih alasan untuk mengajukan PBK atau pemindah bukuan itu gitu kan. Nah, ini mau saya tanya nih ke Kak Sasi. Kak Sasi nih, kira-kira alasan apa saja sih yang boleh menjadi dasar atau boleh ketika wajib pajak itu mengajukan pemindah bukuan? Ada banyak kami ya. Banyak banget ya sih. Antara lainnya itu salah satu salah banyak ya. Ya, salah banyaknya. Antara lain ya kawan pajak ya. Kawan pajak bisa mengajukan pemindah bukuan apabila kawan pajak melakukan kesalahan dalam pengisian SSP, BPN, SSPCP oleh wajib pajak sendiri maupun wajib pajak lain gitu, berupa isian seperti NPWP atau nama wajib pajak, NOP atau jenis dan sebagainya. Iya, nomor ketetapan, jumlah pembayaran ini yang biasanya salah hitung gitu ya, harusnya 1 juta ternyata dibagi 2 juta tuh boleh. Masa gitu pajak ya. juga harusnya mungkin masa bulan 9 ternyata dibagi masa 10. Betul. Tahun pajak harusnya tahun 2022 ternyata karena klik otomatis 2024 dikliknya 2024 gitu ya. Iya, jadi kesalahan ketika membuat kode billing ini ya. Ketika sudah membuat kode billing dan sudah terlanjur dibayarkan, nah itu bisa diajukan pemindah bukuan. Terus yang berikutnya apa lagi nih? Ini kesalahan perekaman bukti bayar yang dilakukan oleh bank, persepsi atau pos. Kalau Bapak Ibu minta tolong nih dibuatin kode billingnya oleh pihak bank atau kantor pos gitu atau ya. kantor pos dan mereka melakukan kesalahan dan Ibu sudah Bapak Ibu kawan pajak sudah menyetorkan, itu bisa diajukan pemindah bukuan. Jadi ini karena kesalahan dilakukan oleh bank atau pos ya, bank persepsi atau pos ya. Oke, yang berikutnya apa? Terus bisa juga selain dari pihak pos dan bank yang salah, mungkin kami dari KPP juga salah memproses pemindah bukuan Bapak Ibu. Mungkin sebelumnya Bapak Ibu pernah mengajukan pemindah bukuan atas setoran tertentu, masa tertentu, namun setelah dicek lagi di bukti pemindah bukuan masih keliru. Gitu, entah masih keliru atau belum dipakai gitu, kemudian salah masanya, itu bisa diajukan lagi. Oke, jadi misalnya salah dilakukan DJP pun juga bisa dilakukan pemindah bukuan lagi ya Kak Sasi. Iya. Yang berikutnya itu apalagi nih Kak Sasi? Alasannya nih Kak Sasi. Contohnya ya pemecahan bukti bayar. Oke. Atau bukti PBK menjadi beberapa jenis pajak, wajib pajak dan objek PBB. Contohnya misalnya nih ada emas 100 juta nih, udah terkadang nih dibayarkan PPN, padahal sebenarnya ini mau bayar buat PP 23, PP 21, seperti itu ya Kak Sasi maksudnya? Iya, bisa seperti itu. Dan selain itu jenis pajak lain maksudnya PBB juga bisa ya. Bisa juga. Jadi nggak hanya terkait dengan PPH tapi ke PBB pun bisa gitu ya. Tapi ingat teman pajak di sini PBB hanya terkait dengan P3 aja ya. Tidak untuk P2, pedesaan perkotaan tidak masuk ya. Ini hanya khusus untuk yang pertambangan, P3 itu apa ya? Pertambangan, perhutanan dan perkebunan. Iya, kayak gitu ya kalau nggak salah ya. Iya, betul gitu. Oke, itu berikutnya Kak.
uangnya 10 juta tapi bayar 15 juta. Nah 5 jutanya ini bisa boleh di PBK ya. Kan. Terus ada lagi nggak Kak misalnya terkait dengan alasan lain yang boleh BP mengajukan PBK? Kalau di PMK 242 sih disebutkan sebab lain yang diatur oleh DJP gitu. Mungkin nanti ke belakang masih ada lagi ya. Ke belakangnya atau ke depannya akan timbul mungkin kasus-kasus baru yang gitu kan. Kayak nanti kita akan ada bahas mungkin sebab lain yang diatur DJP, nanti akan ada nih yang kita bahas ke belakang nih paham pajak nih. Oke baik, nanti kita akan biar nanti nyambung gitu ya dengan yang poin yang di belakang nanti. Ini kita lanjut dulu ya nih sebenarnya nih paham pajak nih. Itu tadi kan terkait alasannya nih sekarang nih. Nah sebenarnya nih yang jadi poin penting itu ada kesalahan ya Kak Sasi ya. Kesalahan sehingga SPT misalnya salah satunya nih. Kesalahan dan sekarang saya SPT dilaporkan melalui verifikasi tadi, ini mungkin salah satu yang tadi terkait alasan lain yang diatur DJP tadi ya. Itu ya. Jadi itu yang dilaporkan melalui SPT verifikasi. Nah terjadi kelebihan setor kayak gitu ya. Nah itu juga bisa dipindah bukukan kayak gitu kan ya. Kemudian di situ ini mungkin salah satu yang menjadi alasan lain yang diatur oleh DJP. Baik, kemudian nih kembali ke topik awal nih paham pajak nih. Kita kan sebenarnya tadi kan membahas versi 2.0. Itu ya, kalau sebelumnya kan versi 1.0 nih. Nah, saya mau tanya nih ke Kak Sasi nih sebenarnya perbedaan antara versi 1.0 dengan PBK versi 2.0 itu sebenarnya apa sih Kak Sasi? Iya, ada beberapa perbedaan ya. Yang pasti ini kemajuan ya, perkembangan fitur gitu. Mungkin penambahan fitur ya, mungkin kawan pajak tanpa menyadari sebenarnya sudah ada yang coba mengakses ya EPBK gitu, cuman belum terlalu menyadari gitu di dalamnya ternyata ini loh perubahannya. Sebelumnya sebelum November 2023 tidak bisa mengajukan poin-poin tertentu, tapi sekarang sudah diakomodir ya, difasilitasi di EPBK 2.0. Nah itu apa aja tuh Kak Sasi nih? Antara yang sudah diakomodir gitu, versi 2.0. Sekarang kita bisa pemindah bukuan antar NPWP. Jadi beda NPWP boleh. Misalnya saya ke Kak Sasi boleh, NPWA ke NPWP boleh. Sebelumnya belum bisa ya. Oke. Baik. Untuk yang berikutnya apa lagi Kak Sasi? Kemudian kalau misalnya kita mau PBK, kan kita harus memilih tujuan PBK-nya. Betul. Kemana nih? Jenis pajak apa? Untuk laporan apa? SPT, SPT masa atau SPT tahunan. Nah sekarang sudah bisa tujuan PBK ini ke ketetapan pajak, hutang pajak ya. Hutang pajak. Berarti yang kepalanya 3. Iya, yang bisa ada jenis barangnya kepala 3. Karena di versi 1 itu belum bisa ya. Belum bisa. 300, 310, 301 itu belum bisa ya sebelumnya. Sekarang sudah bisa ya Kak Sasi ya. Iya. Oke, selain kepala 3, mungkin kepala yang lain masih bisa atau semua udah diakomodir? Oke, untuk saat ini yang kepala 5 dan 9 juga sudah bisa. Jadi yang 9 ini yang instansi ya. Instansi dan pemungut ya. 910, 920, 930 dan 900 itu sudah bisa diakomodir melalui EPBK versi 2.0 ya gitu Kak Sasi ya. Iya. Nah, kemudian selain itu juga kita bisa mengajukan pemindah bukuan atas pemindah bukuan. Berarti itu adalah PBK bukti PBK sudah jadi diajukan lagi. Betul. Kalau dulu harus manual ya. Betul. Kalau sekarang sudah lewat EBBK bisa. Ya, jadi kalau dulu itu kita harus melampirkan PBK aslinya ya, yang asli yang harus dilampirkan. Sekarang kan sudah ada menu juga nih. Diupload ya. Diupload begitu. Jadi yang memerlukan lampiran dokumen-dokumen pengajuan pemindah bukuan yang diperlukan dokumen pendukung seperti misalnya setoran oleh bendahara itu ya kepada pemungut gitu ya. Itu yang dibutuhkan KTP juga bisa diupload di situ. Kemudian transaksi dengan perusahaan di luar negeri di mana kita menggunakan jasanya ya. Betul, invoice itu ya. Kan kita butuh invoice. Betul. Lampirannya. Betul, di aturan itu dibutuhkan invoice sebagai lampiran. Betul. Nah, itu bisa diupload begitu. Berarti PBK ke PBK ya, dari bukti PBK ke bukti PBK di PBK kan kembali maksudnya itu bisa. Yang selanjutnya apa lagi nih Kak Sasi? Tadi yang upload itu ya menu upload udah tersedia. Jadi kita
sebagai peneliti pun Mm-mm. enak melihatnya Iya. secara di sistem sudah terupload begitu. Karena di atlas sendiri kan memang harus dilampiri dengan lampiran pendukungnya. Jadi kalau nggak dilampiri dengan lampiran pendukungnya kan jadi ya was-was juga mau menyetujui kan begitu. Iya. Lalu Kak Sasi apa? Nah ini yang paling memudahkan ya, ini adalah sekarang mengajukan EPBK tidak perlu menggunakan sertifikat elektronik, Cukup WA aja. email. Jadi email, kode ya. verifikasi. Jadi nanti ketika kita mau submit, ada opsinya kita mau verifikasi melalui apa? Oke. Sertifikat elektronik. Kemudian kita mengisi passphrase atau kode verifikasi yang dikirimkan ke email. Berarti kita tinggal isi emailnya. Ya. Betul. Iya. Itu ada kemudahan yang kedua untuk versi 2.0 yang perubahannya. Kemudian apa lagi Kak Sasi? Kemudian kita bisa mengajukan PBK sekaligus nih Kak. Jadi maksudnya kita udah mengisi satu formulir, kita bisa klik simpan dulu. Disimpan dulu gitu ya? Betul, sebagai draft. Oke, jadi draft. Jadi itu bisa, misalnya mau keajukan besok itu masih bisa Iya, gitu masih ya? bisa. Nggak hilang gitu ya? Nggak hilang. Terus kita mau bikin konsep lagi sebelum yang draft ini dikirim masih bisa juga. Jadi bisa mengajukan beberapa gitu ya maksudnya. Jadi kita bikin ngumpulin draft dulu mungkin nanti diajukan bisa. Atau karena belum yakin masih belum persetujuan, jadi di drafting dulu, baru setelah yakin baru dikirim. Ya kalau betul, karena di versi yang sebelumnya itu langsung hilang. Iya, oh gitu ya. Jadi kita isi, kita tinggal itu hilang. Jadi harus isi ulang lagi dari awal ya. Oke, ini adalah perubahan di versi 2.0-nya. Apa Iya. ada lagi Kak Sasi yang mungkin yang ada di 2.0 tapi tidak ada di versi 1.0? Informasi terkait user manual ini itu ada sekarang di dashboard versi 2.0. Kalau dulu kan nggak ada ya, jadi mungkin banyak kawan pajak yang bertanya ke KPP bagaimana cara menggunakannya. Berarti ini untuk penggunaan EPBK sendiri ada di situ ya? Ada tata caranya, ada. Kawan pajak bisa baca di dashboard. Oke, berarti sudah di banget ya, sudah diakomodir banget semuanya di versi 2.0 ini ya Kak Sasi ya. Oke Kak Sasi nih. Kak Sasi selanjutnya apalagi nih Kak Sasi terkait dengan EPBK versi 2.0 ini Kak Sasi nih? Oke, ini kita mulai bagaimana cara mengaksesnya ya. Cara akses dulu ya. Cara aksesnya bagi kawan pajak yang belum pernah menggunakan layanan permohonan EPBK, kita harus aktifasi fitur dulu nih. Begitu karena pada menu layanan itu belum muncul tombol EPBK. Jadi ketika kita login di DJP online dan kita klik layanan itu belum ada EPBK, maka kita harus buka profil kita dulu. Aktivasi fiturnya dulu ya Kak Sasi ya. Profil kita ada buka profil, kemudian ada pilihan aktivasi fitur. Aktivasi fitur. Nanti muncul di situ berbagai fitur DJP online. Nah, kalau pajak pilih yang EPBK. Kemudian kita checklist ya, kita checklist, klik simpan. Nanti kalau pajak diminta untuk login kembali. Oke, nanti setelah login dia akan muncul di halaman layanan dashboard depannya ya. Betul. Dia akan gede banget keluar gitu, EPBK gitu ya. Itu mana ya logonya seperti ini ya. Kurang lebih seperti itu. Kotak besar gitu nanti di menu layanan ya Kak Sasi ya. Oke, yang lanjutnya mungkin cara yang lain apalagi tuh Kak Sasi? Cara yang lain itu nanti yang ini ya Kak ya, permohonan ya. Kalau kita misalnya mau akses, kita mau ngajuin EPBK nih gitu. Gimana kan kita sudah muncul itu fiturnya ya. Dan setelah itu kita ngapain lagi nih gitu. Nanti ada beberapa menu ya, kita pilih yang permohonan. Yang permohonan, oke. Kemudian gambar besar, kemudian klik logonya tersebut, kemudian baru kita nanti masuk ke dalamnya, fitur ke dalamnya. Oke, itu tadi adalah cara akses untuk bagi yang pemula yang belum pernah mengajukan EPBK. Yang pertama adalah memunculkan fiturnya atau aktivasi fitur dulu gitu ya Kak Sasi ya. Kemudian setelah diaktifasi muncul logo besar EPBK itu, setelah itu kita klik. Nah setelah itu nanti bagaimana cara mengajukannya? Nah ini masih nanti tinggal klik permohonan seperti kata Kak Sasi tadi. Baik, itu tadi adalah terkait dengan EPBK versi 2.0 ya. Kita bisa akses di menu DJP online atau di pajak.go.id. Nah selanjutnya nih menu-menu yang ada di EPBK ya, tadi kan sudah di-spill sama Mbak Sasi atau Kak Sasi. Nah ini menu-menunya itu apa aja sih yang ada di situ gitu. Nah kalau nggak salah itu ada 4 menu nih. Nah itu fungsinya apa dan secara umum itu apa aja? Betul. Iya, kalau manual kan harus ngambil ke KTP. Iya.
Kemudian menu yang kan tadi ada 4 untuk saksi, menu berikutnya tadi apa? Selanjutnya menu permohonan. Menu permohonan Di itu sinilah kawan pajak mengajukan permohonan pemindah bukuan ya. Jadi bentuknya itu seperti formulir ya. Kita seperti mengisi formulir. Cuman ini secara elektronik tadi tinggal klik-klik gitu ya. Kalau kita biasanya ngetik di komputer. Mic-nya. Sebentar, kawan pajak ini terdengar nggak suara kami sekarang? Mati ya. Sebentar, tidak ada suara-suara, tidak ada bu. Nantinya mic-nya off itu. Mohon maaf, suaranya tidak terdengar. Lampu itunya mati. Bagaimana sekarang? Oke, sekarang sudah aman ya Bapak Ibu ya? Oke, baik. Kita lanjutkan. Oke, jadi sampai mana nih ya Kak ya? Tadi kira-kira kita sampai ini aja ya, kita ulangi 4 menu ya. Menu yang ada di EPBK ya. Oke, kita ulangi lagi bagian yang 4 menu utama dalam layanan EPBK. Oke. Pertama ada dashboard, Dashboard yang kedua ya. tadi. Yang kedua permohonan, ketiga monitoring, keempat konfirmasi. Di dashboard itu ada apa saja gitu. Nah, kita tuh bisa melihat seluruh daftar permohonan pemindah bukuan Yang sudah kita ajukan. ya, yang sudah kita ajukan gitu. Oke. Yang sudah disetujui ataupun ditolak Yang ditolak, gitu. Jadi nanti kalau mau lihat bukti pemindah bukuannya juga ada di situ ya. Iya. Hasil dari permohonan tersebut di situ. Oke, kita pelan-pelan aja mungkin ya Kak Ami ya. Ini kedengeran tidak ya suaranya kami sekarang? Apa kita kencengin aja ya? Kita kencengin biar terdengar ke sana. Sekarang ada, bisa ulang lagi. Mbak Ami. Ulang suaranya. Kita ulang. Ini suaranya lagi izin gak ada suaranya. Oke, baik. Kalau kita suaranya kenceng, berarti itu kedengeran nggak ya? Oh, dicabut aja nanti itunya. Gitu aja kali ya. Mungkin ada dicabut sebentar. Coba ya. Sambil ini kita benerin dulu. Sudah aman. Aman, sekarang aman ya, sudah aman ya. Baik. Tes sudah aman. Oke, lanjut lagi Kak Sasi terkait dengan 4 menu tadi nih. Menunya tadi kan ada dashboard, permohonan, monitoring, dan konfirmasi. Nah, tadi dashboard kan kita bisa lihat DPS ya, maksudnya semua permohonan yang diajukan oleh wajib pajak, kemudian bisa cetak permohonannya, ringkasan hasilnya maupun cetak produk hukumnya, baik yang diterima maupun ditolak. Nah, berikutnya menu yang kedua apa nih Kak Sasi nih? Ada menu permohonan. Menu permohonan, oke? Di sini adalah tempat kawan pajak mengajukan permohonan pemindah bukuan. Jadi bentuknya seperti formulir. Seperti formulir. Ya. Kemudian kita tinggal isi aja klik-klik gitu ya Kak Sasi ya. Iya. Oke. Yang berikutnya Kak Sasi, menu yang berikutnya yaitu menu konfirmasi, monitoring dulu. Jadi keunggulannya ya menggunakan EPBK kita bisa tahu di mana proses pemindah bukuan ini sedang berlangsung gitu. Posisinya apakah baru masuk ke KPP berupa CM atau sudah diteliti atau menunggu persetujuan atasan ataupun sudah selesai. Jadi bisa dimonitoring oleh wajib pajak sendiri ya prosesnya itu dari hari ke hari itu bisa dicek ya sampai kapan gitu misalnya sudah sampai mana permohonannya kayak gitu. Baik, ini yang berikutnya apa Kak Sasi? Nah, ada konfirmasi. Jadi di menu konfirmasi ini kita bisa cross check lagi pemindah bukuan yang sudah kita terima. Kita ketik di situ, kemudian kita bisa lihat perubahannya. Oh ya, tujuannya sudah berubah. Atas NTPN tersebut sudah berubah. Gitu.
Oh begitu, itu terkait dengan konfirmasi ya Kak Sasi. Iya. Nah kemudian Kak Sasi ini, ini untuk pengajuan EPBK sendiri itu prosedurnya bagaimana nih Kak Sasi nih? Oke, baik Kak Ami. Ini lumayan panjang ya untuk tata cara penyampaian EPBK. Maksudnya panjang saya bacakan, tapi ketika di praktek sebenarnya Nggak panjang. nggak panjang. Ini cepat gampang sebenarnya karena kan kita cukup isi NPPN ya. Jadi di menu permohonan ada bagian nomor pembayaran. Oke, nomor pembayaran. Kita di situ perlu mengetik pilih ya PPN atau betul, PPK. kita pilih dulu. Yang mau kita PBK kan apa nih? NTPN atau PBK? Oke, kalau PPN kita pilih. Kita pilih NTPN. Oke. Kita ketik NTPN-nya. Gitu. Kalau misalnya PBK, kita ketik nomor bukti PBK-nya. Iya, dari nomor strip itu semua diisikan ya. Strip scan sampai tahun ya. Iya. Jangan nanti ketnya diulangi nomornya doang, harus lengkap ya. Kalau nggak lengkap nanti nggak akan nge-link. Gitu ya Kak Sasi ya. Iya. Yang berikutnya Kak Sasi nih. Ya setelah itu diklik cari, nanti kita harus mengetik captcha. Ya, nanti muncul pop-up captcha. Itu kita isi, kita klik lanjutkan. Itu nanti ada kolom nomor HP dan email. Betul isi. Betul, nomor HP dan email. Nanti email yang tercantum di sini, apabila Bapak Ibu nanti memilihnya yang kode verifikasi, kode verifikasinya akan masuknya ke email yang tercantum di lembar permohonan itu. Oke. Ya gitu. Nah, ketika kita klik cari ya, cari NTPN, apabila valid, nanti semua otomatis keisi. Jadi nomornya, NTPN-nya kan jelas ya, tapi tanggal bayarnya, kemudian nilainya, nilai sisanya kalau udah pernah di PBK sebelumnya, kemudian jenisnya, masanya, tahun pajaknya terisi. Itu terisi. Otomatis terisi NTPN yang akan diajukan pemindah bukuan. Kalau pengisian NTPN-nya benar. Kalau misalnya pengisian NTPN-nya salah ya harus dibenerin lagi gitu ya Kak Sasi ya. Pasti muncul error ya. Tidak akan keluar data-data tersebut. Oke, baik Kak Sasi ya. Terus apalagi nih Kak Sasi nih? Nah, itu kan tadi kita sudah mengisi NTPN asal ya. Kemudian kita akan mengisi tujuan pemindah bukuannya. Itu mau di PBK kemana gitu ya? Betul. Berarti di sisi kanan ya kalau nggak salah ya. Betul. Di sisi kanan itu nanti pengisian manual ya. Iya, kita ketik. Jadi bisa diketik NPWP tujuan pemindah bukuannya. Dipastikan jangan salah ya. Gitu. Kemudian nominalnya berapa? Kode akun pajak, kode jenis setoran, kemudian ini NOP, ini opsional ya jika tujuannya ini yang PPh final, penjualan, PHTB, pengalihan. Lalu apalagi? Kemudian selanjutnya nomor ketetapan pajak. Ketetapan kalau itu pengajuannya ke tunggakan atau ketetapannya. Ya, kalau nggak ketetapan juga nggak ada ya, itu menu itu akan mati gitu ya, nggak nyala gitu ya. Betul, jadi nomor ketetapan tidak akan bisa diisi kalau misalnya yang KJS-nya itu bukannya yang 300 atau 300. Kepalanya 3 lah gitu ya. Iya. Kalau misalnya kepalanya 100 itu nanti nomor ketetapannya itu akan mati ya, nggak akan terisi. Tidak bisa diisi. Oke Kak Sasi, selanjutnya selanjutnya ada masa dan tahun pajak. Dan di bawah ada kolom alasan pemindah bukuan. Yaitu harus diisi ya kolom pajak ya. Kemudian ada juga menu untuk upload lampiran. Dokumen pendukung tadi ya Kak Sasi ya. Baik, dokumen pendukung tadi ya, bukan penduduk ya. Dokumen pendukung tadi kan bisa tadi scan NTP bukti bayar kayak gitu ya. Kemudian ke KTP NPWP-nya, misalnya butuh kontak dan sebagainya, silakan diupload di situ gitu ya Kak Sasi. Oke, baik Kak Sasi, itu adalah tata cara penyampaian EPBK melalui aplikasi DJP online. Baik Kak Sasi, terus habis itu apa lagi Kak Sasi? Jadi setelah kita menentukan nih setoran ini mau kita PBK-kan kemana, nah ini selanjutnya tinggal tahapan konfirmasi ya. Jadi kita nanti centang dulu ada pernyataan di situ, pernyataan dengan ini saya menyatakan tunduk dan patuh dengan segala ketentuan yang mengatur tentang permohonan pemindah bukuan, centang, kita klik simpan. Oke. Nanti
sudah berhasil terkirim itu akan ada ini Menu dashboard tadi ya. betul, menu dashboard akan muncul terkait BPS ya. Oke, BPE. BPE. Bukti penerimaan elektronik. Oke. Ya, jadi ada notifnya kalau sudah berhasil. Jadi kalau udah berhasil, kawan pajak itu bisa download BPE-nya di menu dashboard ya, itu Kak Sasi ya. Oke, berarti selanjutnya tinggal kawan pajak itu menunggu proses penelitian itu ya Kak Sasi ya. Betul, nanti masuk ke sistem KPP terdaftar. Gitu, selanjutnya akan diteliti. Diteliti, tinggal menunggu aja maksimal nanti berapa hari. Dicek aja secara berkala gitu ya di menu monitoring tadi ya Kak Sasi ya gitu. Oke, baik, lanjutnya lagi mungkin ada notif apa gitu Kak Sasi? Sudah sih tadi yang notif berhasil itu nanti pop up berhasil terus nanti klik BPE. Oke, berarti itu udah selesai ya, tinggal menunggu hasil ya. Baik Kak Sasi. Nah ketika nih kalau misalkan permohonan sudah diajukan nih, pastinya kan kita butuh informasi kan gitu ya. Nah itu permohonan sudah sampai mana? Nah untuk memonitoring nih permohonan pendahuluan yang saya ajukan ini, gimana sih caranya Kak Sasi nih? Tadi itu sebenarnya di awal sudah ada di spill ya, tapi agar teman kawan pajak itu lebih paham gitu ya, Kak Sasi bisa menjelaskan ke kawan pajak nih bagaimana caranya. Jadi ini keunggulannya EPBK ya, kawan pajak bisa memonitor proses penelitian pemindahan ini sudah sampai mana. Jadi pada tab monitor, tab monitoring ada 4 menu. Apa aja di situ? Ada menu status, menu lihat BPS, kemudian cetak permohonan, dan detail permohonan. Nah di status ini akan menunjukkan status permohonan wajib pajak. Statusnya apa nih? Sedang diproses, disetujui atau ditolak. Oke, jadi ada 3 ya di status ini, dia sedang diproses, disetujui ataupun ditolak. Oke, kalau misalnya melihat BPS tadi apa Sasi? Iya, yang kan setiap kawan pajak mengajukan permohonan ke KPP, ke DJP pasti akan diterbitkan bukti penerimaan surat. Tidak terkecuali melalui elektronik ya, melalui DJP online itu juga kawan pajak diberikan juga bukti penerimaan surat. Nah itu sebagai bukti bahwa sudah mengajukan permohonan. Di situ ada nomor BPS ya. Jadi kalau mau konfirmasi langsung, mungkin kok ini statusnya diproses terus ya gitu, kok belum selesai. Nah kawan pajak bisa konfirmasi ke KPP dengan menyebutkan nomor BPS-nya. BPS tersebut gitu ya. Oke. Kemudian yang menu berikutnya apalagi Kak Sasi? Ada cetak permohonan. Oke. Jadi buat arsip itu misalnya. Betul, iya. Jadi kawan pajak bisa ada arsipnya, bisa ada catatannya gitu. Apa saja sih yang sudah pernah diajukan, apa SPPN apa, kemana yang pernah diajukan. Itu di menu cetak permohonannya. Betul, seperti formulir permohonan nanti. Jadi itu buat arsip wajib pajak kalau seandainya suatu saat butuh perlu tanpa harus membuka di aplikasi gitu ya Kak Sasi. Yang berikutnya apalagi nih Kak Sasi? Oke, selanjutnya adalah detail permohonan. Jadi di sini wajib pajak dapat mengetahui proses permohonan pemindahan yang disampaikan telah sampai tahap apa. Jadi di detail permohonan ini kayak apa ya, alurnya ya. Ada alurnya. Coba kita lihat ya contohnya. Di sini ada pengajuan. Ya mungkin di next. Nah ini alurnya ini nanti kawan pajak ada ya di menunya kawan pajak itu ada beberapa icon. Jadi pertama tuh simbol-simbol ini sudah pertama permohonan diajukan, kemudian kedua itu sudah pengecekan sumber pemindahan, ketiga itu ada disposisi ya. Ini yang disposisi ini posisinya di KPP. Sudah di KPP disposisi untuk diteliti gitu ya. Berikutnya kemudian penelitian pemindahan bukuan. Penelitian. Betul. Kalau di KPP oleh penyuluh ya, oleh tim penyuluh ya. Kemudian selanjutnya adalah persetujuan atau penolakan pemindahan bukuan. Oke, dari persetujuan atau penolakannya. Yang berikutnya kemudian ada proses pencetakan dokumen. Dan selesai. Dan terakhir selesai. Ketika sudah proses selesai, berarti wajib pajak itu prosesnya selesai dan bisa diunduh oleh wajib pajak gitu ya. Gitu. Kalau misalnya nih di tengah jalan misalnya ini kok masih proses persetujuan terus ya, dokumen terus ya, padahal ini sudah disetujui atau udah disetujui nih kok belum selesai nih, masih prosesnya persetujuan terus. Boleh kok nanti kawan pajak itu konfirmasi ke KPP dengan menunjukkan BPS tadi, kok ini sampai sini terus, boleh
kami lakukan pengecekan ke permohonan. Kayak gitu ya Kak Sasi ya. Oke, berikutnya Kak Sasi nih, untuk alurnya mungkin ya, alur permohonan pemindahan bukuan itu seperti apa nih Kak Sasi nih? Iya, yang tadi icon-icon tadi itu kan ada yang diajukan. Diajukan itu berarti proses yang dilakukan oleh wajib pajak. Jadi proses diajukan ini akan terbit ketika BPS tadi terbit ya. Jadi kawan pajak sudah klik kirim, nah itulah proses diajukan. Kemudian pengecekan sumber pemindahan bukuan ini ada di KPP ya, pengecekan proses generate case system ya, ini by system. Maksudnya kita sendiri juga nggak tahu ya, ini kan otomatis yang by system. Jadi dari aplikasi DJP online masuk ke aplikasi yang ada di KPP gitu ya. Kemudian ini disposisi pengajuan PBK, ini polling case pada KPP, menunjukkan siapa yang mengerjakan gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah pemilihan PBK oleh yang bersangkutan yang sudah ditunjuk. Kemudian persetujuan dan penolakan PBK ini adalah approval ya, atau atas penelitian yang sudah dilakukan. Nah, pencetakan dokumen yaitu pencetakan produk hukum PBK ini masih di kita ya, jadi masih lihat di KPP ya, masih meng-create nomor bukti PBK. Nomor bukti PBK-nya terakhir itu adalah selesai itu berarti nanti akan keluar tuh bukti PBK disetujui atau ditolaknya. Kayak gitu ya Kak Sasi. Oke, berikutnya nih Kak Sasi nih, tadi kan sudah sampaikan banyak ya sama Kak Sasi nih. Saya mau ke kawan pajak lagi nih. Baik kawan pajak kan sudah jelas ya disampaikan oleh Kak Sasi yang mengenai penyampaian permohonan dan monitoringnya gitu. Nah sebenarnya nih apa sih yang diteliti? Tadi kan sempat disinggung kan diteliti oleh peneliti. Kalau di KPP itu adalah tim penyuluh kayak gitu ya. Nah sebetulnya apa sih yang diteliti oleh KPP dan atas pertimbangan apa nih sebuah permohonan EPBK itu diterima atau ditolak? Kayak gitu apa sih Kak Sasi? Oke, ini bagus banget ya pertanyaannya, karena kan mungkin kawan pajak tidak tahu ya, kok tiba-tiba saya ditolak gitu ya, alasannya apa gitu, dan mungkin kurang paham juga ketika alasannya hanya tertulis ya. Gitu. Masih tanya datang ke KPP ini kenapa kok ditolak gitu. Nah ini kalau pajak nih Kak Sasi mau menjelaskan nih kenapa kok ditolak itu, kenapa sih, kurang apa sih kayak gitu. Nah silakan nih Kak Sasi. Jadi biar nggak ditolak, jadi ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh kawan pajak gitu ya, agar permohonan pemindahan bukuan tidak ditolak. Jadi yang dilakukan oleh kami selaku penyuluh itu peneliti itu kita melakukan validasi itu dengan mempertimbangkan beberapa hal. Gitu. Jadi kita cek dulu nih atas NTPN tersebut benar ada atau tidak. Itu benar milik si yang mengajukan atau bukan gitu ya. Iya, sudah sesuai NPWP-nya, NTPN-nya gitu. Ini kalau sudah sesuai benar atas nama yang bersangkutan, pernah membayar ini, nah kita cek lagi. Sudah pernah digunakan belum setoran ini terkait ini ya, ini yang PPh final ya, sudah pernah digunakan pada permohonan penelitian formal PPhtB belum, sudah pernah divalidasi belum, misalnya PHTB gitu. Atau mungkin sudah di PBK atau belum gitu kan. Bisa jadi sudah di PBK lagi yang diajukan NTPN-nya bukan PBK-nya gitu ya. Betul. Jadi kita cross check dulu ya, NTPN ini pertama kali diajukan PBK atas sudah kesekian kalinya dengan nilai berapa. Gitu. Karena kita pastikan sesuai ya, kayak tidak ada kita kelebihan melakukan pemindahan bukuan. Dan yang enaknya di ini PBK 2.0 ini, jadi kalau misalnya NTPN ini udah pernah dipakai di SPT unifikasi, SPT PPN, kemudian instansi pemerintah juga ya, itu NTPN-nya itu tidak akan muncul. Jadi menghindari kesalahan pengajuan pemindahan bukuan. Nah itulah tugasnya peneliti ya, untuk memastikan NTPN tersebut belum digunakan atau belum diperhitungkan gitu ya. Belum diperhitungkan di SPT masa, baik PPN atau unifikasi ataupun SPT tahunan sesuai dengan jenis pajak yang diajukan oleh wajib pajak kayak gitu ya. Ini Kak Sasi
sih yang harus diperhatikan oleh kawan pajak ya ketika mengajukan permohonan, apalagi Kak Sasi? Nah, jadi dipastikan misal NTPN ini sudah dipakai nih kami untuk laporan SPT masa PPN. Nah, kita cek lagi yang terutang di SPT masa tersebut berapa sih? Begitu. Kalau memang masih ada nilai sisa pembayaran yang belum terutang di SPT tersebut itu bisa. Jadi sejenis lebih setor gitu ya. Jadi misalkan yang terutang adalah 10 juta. Ternyata nilai pembayaran yang dimasukkan di aplikasi atau di SPT tersebut itu ada 12 juta. Jadi di sini ada kelebihan setor 2 juta yang itu boleh di PBK. Oke, baik-baik. Atas 2 juta itu bisa PBK. Oke, kemudian yang tidak bisa diajukan PBK 2.0 ini yang ketetapan. Misalnya yang kan kalau tujuannya ke ketetapan bisa, tapi kalau ini ketetapannya yang ini pembayaran atas ketetapan yang ini PBK belum bisa menggunakan PBK 2.0. Kalau ketetapan boleh, tapi kalau dari ketetapan belum boleh gitu, karena ini masih riskan gitu ya untuk yang kali ini ya, karena di situ masih banyak pertimbangan kenapa untuk yang dari ketetapan belum bisa dipakai PBK gitu ya. Baik Kak Sasi. Untuk yang berikutnya nih Kak Sasi, ini kan luar biasa sekali ya penjelasannya, sangat komplit lah ya gitu ya, lengkap. Dan saya juga mau bertanya lagi nih terkait dengan aplikasi PBK ini ya. Ini kan sudah berlaku secara nasional ya gitu. Nah, nanti ini kan masih ada tuh yang diajukan secara manual tuh, baik melalui pos, TPT atau maksudnya yang secara manual itu masih diberlakukan atau enggak kayak gitu loh Kak Sasi. Dan apakah ada itu perbedaan jangka waktu penyelesaian ketika kita mengajukan permohonan melalui manual atau secara langsung ataupun melalui PBK, itu ada nggak Kak Sasi? Oke, jadi PBK ini sebenarnya alternatif ya. Alternatif, oke. Alternatif dengan berbagai banyak ini ya, apa? Kemudahannya ya, nilai plusnya ya. Meskipun alternatif, tapi ini kalau bisa diutamakan gitu ya. Jadi sebelum mengajukan manual, kita coba dulu nih di PBK bisa nggak diajukan gitu. Kalau sudah tidak bisa, mungkin karena NTPN sudah pernah dilaporkan di SPT PPH Unifikasi atau SPT PPN, itu baru kita mengajukan secara manual. Jadi manual ini belum ditutup kami. Masih ada, masih bisa. Betul, manual itu masih ada, masih bisa. By post ya dikirim by post juga bisa, kalau pajak tidak bisa mengantar langsung. Tapi ya itu bukti PBK-nya juga masih manual ya Kak ya. Kawan pajak tetap harus ambil ke KPP. Atau kalau menunggu dikirim, kalau menunggu dikirim belum tentu sampai. Gitu baik. Jadi seperti intinya untuk karena melalui pos, jasa ekspedisi ataupun melalui loket langsung itu belum ditutup ya, karena untuk PBK sendiri itu adalah kanal alternatif gitu ya. Meskipun kanal alternatif, tapi ini adalah kanal yang diutamakan. Karena ini kenapa? Karena ini sangat memudahkan wajib pajak untuk mengajukan permohonan pemindah bukuan gitu. Nah, untuk jangka waktunya sendiri bagaimana nih Kak Sasi? Kalau secara aturan ya, pemindah bukuan, aturan dan bukuan iya itu 30 hari. 1 bulan, 30 hari ya, 1 bulan. Tapi karena pemindah bukuan ini merupakan salah satu program layanan unggulan DJP, maju menjadi 21 hari. Jadi dari 30 hari menjadi 21 hari. Iya. Namun kami ya dari KPP Tanah Abang 3 berkomitmen untuk menyelesaikannya dalam jangka waktu 7 hari. 7 hari luar biasa. Jadi dari 30 hari menjadi layanan unggulan 21 hari. Kan secara ketentuan undang-undang nih 30 hari ya. Kemudian karena layanan unggulan menjadi 21 hari dan karena KPP Tanah Abang 3 punya komitmen untuk mempercepat layanan, punya komitmen penyelesaian selama 7 hari gitu ya. 7 hari ya, bukan 7 hari kerja ya, 7 hari kalender, betul kan Mbak Sasi? Jadi 7 hari kalender itu ya hari libur pun tetap terhitung. Oke, kemudian nih Kak Sasi nih, ini luar biasa ya, memangkas ya, intinya seperti itu ya. Jadi utamakan untuk menggunakan EPBK seperti itu ya Kak Sasi ya. Baik nih kalau Kak Sasi nih, kalau kita lihat tema hari ini kan kita EPBK versi 2.0 nih. Kalau kita sandingkan atau kita versus gitu ya dengan PBK manual nih, ini seperti apa kan? Nah di sini mungkin bisa
bisa dibandingkan nih sebenarnya kelebihan-kelebihannya itu loh Mas Asih. Kelebihan kalau kita menggunakan EPBK itu seperti apa kalau bisa dibandingkan dengan menggunakan atau mengajukan PBK secara manual kayak gitu. Itu seperti apa nih Kak Asih? Oke, ini kami tekankan lagi ya di sini manfaat dari EPBK 2.0 gitu. Apa sih yang lebih unggul gitu ya? Unggul. Kak Sasi boleh ngobrol ke biar mereka merasa dilihat oleh kita gitu. Yang pasti ya kami ya mengajukan EPBK itu jauh lebih mudah daripada mengajukan secara manual. Karena apa? Pertama, paperless. Paperless. Tidak perlu mengetik, kemudian tidak perlu mengejar tanda tangan pimpinan ya. Tidak perlu ngeprint. Tidak perlu mengejar tanda tangan pimpinan. Ya, kalau pimpinannya ada ya. Betul, iya. Kemudian nggak perlu email kesana kesini, begitu. Kemudian tidak perlu melampirkan ini ya SSP-nya ya, karena bisa diupload ya. Gitu. Kemudian tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan, biaya ongkos ke KPP, kemudian ongkos ekspedisi, via pos begitu ya. Pos begitu. Jadi lebih hemat waktu juga, hemat biaya, hemat waktu. Efisien dan efektif dan efisien gitu ya. Jauh lebih efektif dan jauh lebih efisien, betul ya Kak Sasi ya. Jadi di sini kawan pajak kan dengan kemudahan seperti ini, kalau bisa nih kawan pajak pergunakan kemudahan yang sudah yang ada kayak gitu ya. Pergunakan kemudahan yang sudah ada untuk menghemat ya, menghemat tenaga, menghemat biaya dan menghemat yang lain-lain gitu ya. Kemudian nih Kak Sasi nih, nah saat ini kan mungkin ada lagi yang mau disampaikan Kak Sasi nih terkait dengan versi 1 dan versi 2-nya kayak gitu nih. Jadi kita waktu itu sudah pernah ya mengadakan sosialisasi EPBK versi ini versi 1 ya di tahun 2023. Nah, ada beberapa pembaruan ya yang kita perlu sampaikan nih. Di versi 2.0 ya? Ya, versi 2.0 yaitu antara lain yaitu kami ingatkan kembali bahwa sudah memfasilitasi pemindahan bukuan antar NPWP. Berarti bisa PBK kirim atau PBK kiriman. PBK ke NPWP lain boleh gitu ya. Bahkan PBK ke KPP lain pun juga boleh. Yang berikutnya Kak Sasi. Kemudian adalah melakukan pemindah bukuan atas pemindah bukuan dari bukti PBK ke PBK ya. Iya, bukti PBK-nya masih ada yang salah, mau digeser lagi ke masa yang lain. Itu bisa diajukan pemindah bukuan melalui EPBK. Kemudian itu dia diperluas juga nih KJS-nya. Sebelumnya kan terbatas ya. KJS 300, KJS 900, 500 itu belum bisa melalui EPBK, harus manual. Sekarang sudah bisa. Terus yang lain lagi sih kemudahannya. Nah, dan ini yang paling besar ya, yang paling memudahkan wajib pajak, kawan pajak adalah ada opsi lain untuk kita mengirim untuk verifikasi permohonan. Iya, jadi tidak perlu mencari-cari mana sertifikat elektronik dari harus pakai sertifikat elektronik. Harus pakai sertifikat elektronik. Jadi kawan pajak harus mengajukan sertifikat elektronik ke KPP terdaftar ya. Pengurusnya harus datang, gitu ya, harus difoto dulu, gitu, mengisi formulir, membawa akta. Kalau yang sekarang ini simpelnya aja orang pribadi bisa ya, tidak perlu urus sertifikat elektronik karena bisa by email kode verifikasinya. Gitu. Kak Sasi, luar biasa sekali ya kemudahan dan perbedaannya. Fitur tambahan yang ditambahkan di versi 2 kalau kita sandingkan dengan versi 1 sudah luar biasa sekali karena udah sangat jauh gitu ya kalau dibandingkan dengan versi 1.0-nya. Nah, mungkin itu aja ya karena ini yang dijelaskan sudah sangat lengkap sekali ya, dari mulai cara penyampaiannya, penyampaian permohonan ya maksudnya, kemudian cara monitoring dan hal-hal yang menjadi ruang lingkup dari aplikasi EPBK versi 2.0 ini. Semuanya kan sudah dijelaskan secara detail dan lengkap. Oleh karena itu ya, semua dibahas dengan jelas, maka sudah tiba saatnya pula kita di penghujung acara. Bagi kawan pajak yang masih ada pertanyaan terkait dengan topik kita. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan sepertinya Kak Ami. Baik, sebelum kita tutup, karena ada pertanyaan, bolehlah kita lagi dulu. Dari Ibu Trisita SR ya. Jika tahu lebih setelahnya ketika sudah lapor SPT berarti bisa menggunakan bisa
di PBK? Oke, kayaknya bisa sih, kayaknya bisa. Jadi kita cek dulu ya SPT-nya apa? SPT-nya apa dulu nih? Kalau NTPN-nya udah masuk ke SPT unifikasi itu tidak bisa. Kayaknya masih udah bisa kayak sekarang. Yang kalau misalnya kerekam tuh kami udah muncul di lampiran SSP. Itu masih ini sih masih tertolak karena tulisannya beberapa tertolak, beberapa diterima Kak. Jadi ada bingung juga nih. Atau ini butuh waktu ya? Jadi kalau pengalaman saya pribadi ya, waktu itu membantu wajib pajak mengisikan NPWK, itu notifikasinya adalah NTPN sudah dilaporkan gitu. Jadi kebetulan belum itu. Nah, yang ini belum kebetulan ceritanya. Oh, mungkin karena belum kebetulan. Jadi karena tanpa kebetulan pun sebenarnya ada kelebihan pembayaran kan di sini case-nya ya. Sudah dilapor NTPN tersebut, tapi masih ada nilai sisa. Karena kalau nggak salah nih beberapa kali kan kita kerjakan tuh melalui PBK, tapi dia lebih setor kayak itu sering kan kita? Tergantung SPT-nya apa dulu. Kalau unifikasi tidak bisa, PPN tidak bisa, kecuali ini atas tahun pajak yang lama yang masih menggunakan ISPT pasal 23, ISPT PPh pasal 4 ayat 2 gitu. Begitu. Nah itu belum kerekam by sistem begitu. Tapi kalau misalnya sudah pernah dilaporkan NTPN-nya sudah masuk, nah itu nggak bisa tuh by EPDK, bisanya manual gitu ya. Atau nanti misalkan itu WP suruh nyoba dulu gitu ya, suruh nyoba dulu aja, nanti kawan pajak coba dulu aja mengajukan permohonan, walaupun misalkan NTPN itu sudah dilaporkan gitu ya. Yang jelas ketika nanti sudah dilaporkan jangan lupa untuk dibetulkan dulu, jadi biar kelihatan itu nilai lebih setornya berapa. Nah kalau misalnya lewat EPBK nanti ternyata tertolak, coba lagi besok. Kalau besok tetap tertolak ya udah lanjutkan secara manual. Gitu aja ya Ibu ya. Atau mungkin ada pertanyaan yang lain? Ada lagi nih, apakah semua jenis pajak bisa lewat PBK online ini? Ya kecuali yang tadi aja yang semuanya, hampir semuanya sudah terakomodir. Kecuali yang kode, ada berapa kode aja sih ya. Tapi kalau kode-kode yang umum biasa semuanya bisa. Bahkan JLN pun kode 411, 211, 102, 101 itu pun sudah bisa. Jadi kalau jenis pajak bisa semua ya, PPh, PPN, PBB. Tapi kode jenis setorannya yang perlu di cross check begitu. Nanti by sistem sih yang akan memfilter apakah bisa atau tidak begitu. Tapi secara umum semuanya hampir bisa. Iya, gitu. semuanya hampir bisa kecuali ya tadi yang 300 ya di awal, maksudnya sudah pernah dipakai untuk bayar ketetapan tapi mau dipindah bukukan itu kan nggak bisa. Kecuali dari ketetapan mau ke ya kan belum boleh. Belum. Kecuali kalau bisa dari buku ketetapan ke ketetapan boleh. Jadi kalau jenis pajak hampir semuanya bisa. Betul gitu ya. Iya, PPK tadi ini ya. PPK tadi benar ya, sudah disampaikan oleh kami secara undang-undang itu 30 hari proses penyelesaiannya ya. Namun KPP Tanah Abang 3 berkomitmen untuk diselesaikan dalam jangka waktu 7 hari. Jadi di hari ke-8 harusnya udah ada nih di DJP online-nya kawan pajak. Kalau misalkan nih mau hari ke-6, hari ke-5 mau bertanya silahkan ya apa. Karena kan kita tergantung permohonan nih Bapak Ibu ya. Kalau misalnya permohonannya banyak pasti agak maksimal 7 hari. Kalau permohonan sedikit bisa jadi lebih kurang dari itu ya. Gitu. Iya, tapi maksimal 7 hari sudah selesai. Paling lambat ya, paling lambat. Paling lambat 7 hari sudah selesai gitu ya Kak Saskia. Oke. Ini Ibu Trisita SR konfirmasi lagi, berarti seharusnya bisa yang diunifikasi meskipun sudah terlapor bisa lewat EPBK. Dicoba dulu. Kalau misalnya bisa, berarti sudah bisa. Gitu. Tapi dengan catatan ya, tadi kalau bisa sudah betulkan dulu. Kalau belum dibetulkan memang seperti itu. Tapi kalau sudah dibetulkan dan nanti akan ada record minus ya, minus lebih banyak atau setornya, bisa jadi sudah bisa. Iya, jadi kita sarankan kawan pajak untuk mencoba EPBK. Jadi mengutamakan mengajukan permohonan ini melalui EPBK di DJP online. Kalau terkendala baru bisa
betul. Tapi sebaiknya nanti ke helpdesk dulu juga ya Kak ya. Kita bantu, kita coba bantu nih tim penyuluh bantu di helpdesk. Baru kalau misalnya nggak bisa baru ajukan manual. Oke, itu manual itu adalah option terakhir ya. Betul. Oke. Ya. Mungkin seperti itu ya Bu. Jadi pokoknya intinya dicoba dulu apapun itu kodenya gitu. Betul. Apapun kodenya dicoba dulu. Kalau nanti nggak bisa baru diajukan secara manual gitu ya. Asasi ya. Dibetulkan sekaligus dilaporkan atau cukup dibetulkan saja? Harus sampai dilaporkan ya. Dilaporkan, betul. Sampai berhasil dilaporkan muncul BPE atas pembetulan SPT. Iya. Begitu. Karena kalau nanti tidak dilaporkan meskipun diajukannya berhasil, tapi kita tolak kan karena masih dipakai di situ pembayarannya. Karena di kita itu akan berubah setelah dilaporkan gitu ya Sasi ya. Iya gitu. Oke. Sudah? Mungkin cukup sampai di sini aja ya pertanyaannya ya. Oke. Kawan pajak. Silakan. Baik, ini karena sudah selesai juga ada sedikit tanya jawab ya kayak gitu dan karena kita terbatas waktu gitu ya. Misalnya nih kawan pajak masih ada pertanyaan terkait dengan topik kita hari ini, kawan pajak bisa menghubungi di Krim Pajak 021 1200 atau bisa juga menghubungi di layanan helpdesk KPP Pratama Jakarta Tanah Abang 3 di chat WhatsApp konsultasi perpajakan yang tersedia di KPP Pratama Jakarta Tanah Abang 3. Kita ada 5 WhatsApp ya. Nanti bisa dipilih bagi KPP yang terdaftar di KPP Jakarta Tanah Abang 3 gitu ya. Atau bisa juga via telepon di nomor 021 319 25571 di extension 203. Itu adalah khusus untuk penyuluh gitu ya. Jadi bisa tersambung dengan kami ketika Bapak Ibu melakukan konsultasi atau bisa juga nih kawan pajak jika ingin berkonsultasi langsung dengan petugas kami, kawan pajak bisa datang ke meja layan helpdesk ya yang ada di KPP Pratama Jakarta Tanah Abang 3. Dan perlu kami sampaikan kawan pajak untuk layanan pajak itu bersifat gratis dan tidak dipungut biaya apapun. Dan apabila menemui pelanggaran yang dilakukan oleh petugas pajak, Bapak kawan pajak bisa melakukan pengaduan di saluran pengaduan. Yang pertama adalah melalui Krim Pajak di 1.500-200 atau di email pengaduan@pajak.go.id. Yang ketiga ada fax email 021 525 1245 atau di Twitter @krim_pajak atau di website pengaduan.pajak.go.id atau via chat pajak di www.pajak.go.id atau bisa juga melalui surat atau datang langsung ke P2 Humas atau unit kerja lainnya yang ada di Direktorat Jenderal Pajak. Saya Ani sebagai pembawa acara mewakili tim penyuluh KPP Pratama Jakarta Tanah Abang 3 hari ini memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan maupun kekurangan dalam acara hari ini. Izinkan saya mengakhiri acara hari ini dengan sebuah pantun. Jalan-jalan ke Kabupaten Pati, jangan lupa mampir ke Kartasura. Sampai di sini. Sampai kita bertemu kembali di acara Bincang Pajak berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada yang terlewat pertanyaannya, nanti bisa diketik ulang Bapak. Mohon maaf Pak, Bapak Ibu sekalian. Silakan diketik ulang di DM Instagram kami. Nanti kami akan menjawab via DM. Iya, di sini nggak terpotong. Terpotong. Iya. Oke. Iya, mohon maaf karena yang terpotong, nanti kami akan Atau ke WA layanan kami nggak apa-apa. Iya. Nah, Ada di bio IG kami ya. Ada di bio IG. Nah, ada bio IG ini ada nomor layanan kami ya. Bisa salah satu di situ nanti silakan bertanya terkait